Salam, selamat hari Minggu, Minggu Pentakosta yang pertama, turunnya Roh Kudus. Kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang bangkit itu. Amin. Firman Tuhan buat kita di Minggu Pentakosta ini terambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Seperti ini bunyi firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembus mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikian firman Tuhan. Pada hakikatnya, teks ini adalah teks setelah Yesus bangkit, bukan setelah Yesus turun dari sorga dalam bentuk Roh Kudus. Namun demikian ada kaitannya karena Yesus mengatakan bahwa Roh Kudus menyertai kamu dan dia mengutus supaya murid-muridnya pergi sama seperti Allah Bapa di sorga mengutus mereka, para murid-muridnya, supaya mereka pergi sampai ke ujung bumi memberitakan berita Injil. Jikalau ada yang percaya dan bertobat, supaya mereka membaptis. Dan sekaligus dikatakan oleh Yesus, "Kalau Bapa mengutus aku mengutus kamu. Dan jikalau kamu mengampuni orang dan mengatakan orang diampuni dosanya. Dan jikalau kamu mengatakan orang berdosa, maka dosanya tetap ada." Itu memberikan arti bahwasanya Yesus yang telah bangkit itu menerima kuasa dari sorga dan sekaligus memberikan kuasa kepada orang-orang percaya, kepada murid-muridnya untuk mengampuni dosa-dosa. Karena ada otoritas yang luar biasa, yakni otoritas Roh Kudus Allah dihembuskan oleh Yesus mematuhi semua unsur-unsur dan semua sel-sel kehidupan umat manusia, sama seperti kepada saudara dan saya pada saat ini. Saudara dan saya percaya bahwasanya Allah dalam nama Yesus naik ke sorga dan rohnya turun atas orang-orang percaya, kepada saudara, kepada saya, dan kepada gereja. Saudara yang kekasih, perlu kita pahami bahwa setelah Yesus ditangkap, mati, dan disalib dan dikuburkan, kelompok-kelompok murid Yesus, orang-orang percaya yang menerima Yesus, merasa kalah. Mereka jadi gelisah, mereka takut, dan kecenderungan mereka satu dengan yang lain selalu suka bersama-sama. Namun mereka mengurung diri. Mereka seolah-olah bersembunyi, pergi ke tempat-tempat terpencil atau di tempat-tempat yang tidak bisa diketahui oleh orang, ditandai dengan kata bahwa mereka masuk dalam ruangan yang terkunci rapat padat, supaya orang tidak tahu, tidak mengerti apa yang mereka bicarakan, supaya orang tidak mengerti, tidak tahu kemana mereka pergi, karena mereka takut tertangkap oleh pemerintah dan orang-orang Yahudi yang anti akan Yesus, yang sudah menyebut dirinya anak Allah, juru selamat yang telah banyak membuat tanda-tanda mujizat itu. Dalam kaitan itu, untuk menyembuhkan pikiran mereka yang tertekan dan sakit itu, Yesus yang telah bangkit itu datang dan mengatakan, "Damai sejahtera bersama kamu." Oleh karena itu semua hapus ketakutan gelisah mereka, berubah menjadi rasa sukacita,
senang, aman, nyaman mereka. Sebagai manusia yang sering cenderung untuk melihat fakta-fakta yang fisik, Yesus mengerti dan mengetahui itu. Memperlihatkan lambung bekas tusukan, memperlihatkan tangan bekas paku, membuat murid-murid semakin percaya, semakin yakin bahwa Yesus yang berjanji akan bangkit betul-betul kini datang di hadapan mereka. Mereka bersuka cita, mereka semakin kuat, mereka semakin berbahagia. Saudaraku yang kekasih, sebagai orang percaya, mari kita terima hembusan Roh Kudus yang senantiasa menyusup di hati dan pikiran kita, memberitakan berita sukacita, berita damai, berita yang membawa sejahtera di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih firman Tuhan yang begitu indah, membuat hati kami sejahtera, aman dan nyaman. Ternyata ada Roh Kudus di dalam hidup kami yang membuat kami senantiasa merasa sejahtera. Oleh karena itu, apapun yang memusik hati pikiran kami, yang membuat kami rasa takut dan gelisah, biar Roh Tuhan senantiasa yang kami undang, yang kami panggil, menyatakan diri dalam kehidupan kami, hingga kami tetap merasa sejahtera. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.